melihat ada berapa banyak langkah atau sub-sub proses sebenarnya dalam pengolahan citra digital. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, kita dapat membedakan proses pengolahan citra digital itu sebenarnya dalam 3 paradigma. Dan ini adalah bentuk skema langkah-langkah fundamental yang masuk di dalam proses pengolahan citra digital yang cukup banyak, beragam, dan panjang tersebut. Jadi adik-adik tolong perhatikan gambar berikut ini, diagram berikut ini. Dimulai dengan image acquisition. Jadi bagaimana citra digital itu pertama kali diakuisisi, ya. Dan ini akan sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang akan ingin dipecahkan dalam pengolahan citra digital tersebut. Jadi problem domain ketika melakukan image acquisition. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya dapat kita bedakan menjadi 2, ya. Seperti pembagian yang sebelumnya itu adalah low level atau sudah menuju ke mid level atau ke high level. Jadi untuk tahap yang pertama, pemrosesan atau pengolahan citra digital itu masih hanya mengoutputkan citra digital kembali, ya. Contoh-contoh langkah fundamental yang mungkin ada pada rangkaian proses pengolahan citra digital pada bagian pertama ini, contohnya misalkan adalah image filtering dan enhancement yang akan kita pelajari nanti. Kemudian ada proses restorasi citra atau perbaikan citra. Perbaikan citra ini juga banyak jenisnya, ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah sebutkan, bisa memperbaiki kontras, bisa memperbaiki ketajaman gambar, dan sebagainya. Kemudian melingkupi juga proses color image processing, jadi yang berhubungan dengan pengubahan ruang warna dan sebagainya. Jadi color space masuk di sana. Kita juga akan mempelajari color space nanti di akhir perkuliahan ini. Kemudian mulai muncul juga step-step pengolahan citra yang tidak berhubungan dengan spatial domain tetapi pada wavelet atau multi resolusi. Jadi citra-citra khusus multi resolusi yang diolah dengan metode-metode berjenis wavelet atau pada domain frekuensi akan mulai muncul di sini. Nah, selain daripada itu, ada pula bagian pengolahan citra yang tergolong untuk memampatkan data atau ukuran citra. Karena bagaimanapun juga, citra digital adalah data digital. Jika ukurannya terlalu besar, juga tidak terlalu efektif untuk melakukan penyimpanan dan transmisi. Sehingga ada juga langkah fundamental pada pengolahan citra yang berhubungan dengan kompresi pada citra digital. Nah, kemudian morphological processing juga akan menjadi bahasan pada kuliah kita nanti yang masih tergolong jenis atau paradigma di low level atau di mid level, ya. Ini morfologi processing gitu. Nah, kemudian untuk sebagian selanjutnya mulai berpindah dari morfologi processing, kita sudah bisa menghasilkan atribut-atribut dari hasil pengolahan citra kita. Tidak hanya outputnya berupa perbaikan dari citra digital input tersebut. Jadi contoh-contohnya yang pertama itu adalah melakukan segmentasi pada citra, memisah-misahkan area citra, objek, dan sebagainya. Kemudian mulai mengeluarkan atau mengoutputkan representasi atau deskripsi dari masing-masing objek yang ada pada citra digital kita. Dan setelah itu langkah terakhirnya diharapkan bisa melakukan rekognisi terhadap objek. Jadi objek recognition yang bisa dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh manusia ketika mempersepsikan objek di alam. Jadi ada 2 pembagian level di sini dari langkah fundamental yang bisa kita lakukan saat melakukan pengolahan citra digital atau digital image processing. Nah, apa saja komponen-komponen dari sebuah sistem pengolahan citra digital, ya? Secara lengkap kita bisa melihatnya dari bawah. Yang pertama, ketika sudah didefinisikan masalah yang akan kita cari solusinya pada pengolahan citra digital, maka kita harus memastikan ada sensor capture yang tepat. Jadi image sensornya seperti apa untuk bisa mengcapture permasalahan kita, mengubahnya menjadi citra digital yang akan kita proses selanjutnya. Nah, setelah itu tentu dibutuhkan perangkat keras yang khusus bisa menangani citra digital. Artinya bukan khusus dalam hal ini harus berbeda seperti biasanya, tetapi dipastikan bahwa perangkat keras tersebut atau hardware tersebut mampu untuk menangani data citra digital kita, ya. Jadi specialized image processing hardware. Nah, di samping itu mulai muncul juga tambahan-tambahan software yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam melakukan pengolahan citra digital tersebut. Nah, selain pada level software dan hardware yang akan berhubungan dengan komputer fisik atau komputer digital untuk mengolah citra digital kita, maka harus diperhatikan juga bagian-bagian display dan penyimpannya serta networknya. Jadi komputer yang dimaksudkan
pada saat pengolahan citra digital itu mungkin pada awalnya hanya bersifat proses pembentukan citra digitalnya melalui sensor-sensor atau digitization prosesnya, kemudian bagaimana hardware menyimpannya. Tetapi setelah itu harus juga dilengkapi dengan bagaimana komputer itu mampu mendisplay citra digital kita, bagaimana komputer kita mampu menyimpan, dan yang lebih diharapkan lagi adalah ketika komputer-komputer digital itu mampu mentransmisikan melalui jaringan atau network dari citra-citra digital yang akan diolah atau yang menjadi output setelah diolah tersebut. Jadi inilah komponen sistem pengolahan citra digital secara lengkap yang tentu saja tidak jauh berbeda dari komponen sebuah komputer digital seharusnya, ya, karena sudah dinyatakan sebelumnya bahwa sebenarnya ketika kita mengolah citra digital ya tidak ada bedanya dengan mengolah data digital, sehingga dibutuhkan beberapa komponen untuk menangkap data digitalnya terlebih dahulu, kemudian menyimpannya, lalu mengolahnya dengan hardware yang masuk akal, kemudian bisa mendisplaynya atau kemudian bisa mentransmisikannya. Nah, untuk bagian sensing atau ketika membentuk citra digital atau menangkap citra digital atau mengcapture citra digital itu terdapat dua elemen penting yang harus disiapkan ya untuk bisa memperoleh citra digital. Yang pertama tentu harus ada perangkat fisik yang peka terhadap energi. Jadi inilah yang disebut dengan sensor sebenarnya ya. Jadi objek yang akan dicitrakan itu harus bisa memancarkan cahaya atau gelombang yang akan ditangkap oleh sensor atau digitizer kita nantinya. Jadi harus ada perangkat fisik yang peka terhadap energi yang dipancarkan oleh objek yang ingin kita citra. Jadi harus ada sensing komponennya ya. Jadi ketika sebuah objek itu memancarkan energi yang akan kita capture sebagai citra, maka harus ada sensor yang bisa menangkap energi tersebut. Nah, kemudian komponen yang kedua itu adalah digitizer. Jadi yang akan melakukan digitalisasi terhadap hasil penangkapan energi dari sensor tersebut. Jadi digitizer akan mengubah output dari perangkat penginderaan fisik, yaitu si sensor tersebut, untuk menjadi bentuk digital dalam versi discrete-nya. Ya, nah contohnya misalkan kalau pada video kamera digital, adik-adik punya video kamera digital ya, sensornya itu tentu harus menghasilkan keluaran listrik yang dapat dibandingkan dengan nilai intensitas cahaya. Jadi ketika intensitas cahaya itu masuk ke dalam kamera, maka sensor tersebut harus bisa menangkapnya, kemudian mencitrakannya seperti sebuah keluaran energi listrik yang bisa merepresentasikan intensitas cahaya yang ditangkap melalui kamera digital tersebut. Nah, setelah itu digitizer akan mengubah sinyal-sinyal yang ditangkap oleh sensor tersebut untuk menjadi bentukan atau versi data digital menuju pembentukan citra digital.